Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Lucy Ananda. Saya adalah juara 1 tutor paket C apresiasi GTK PAUD Hikmat Berprestasi tahun 2017 dari Kota Madiun. Pada kesempatan kali ini, judul karya nyata yang saya angkat adalah tentang penerapan model PJBL atau Project Based Learning pada pembuatan bros cantik atau pecah kain batik. Next. Alasan yang melatar belakangi kenapa saya mengangkat judul karya nyata ini adalah yang pertama, angka pencari kerja di Indonesia ini setiap tahunnya terus meningkat dan peningkatan angka pencari kerja tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan dari segi kualitas SDM-nya. Sumber daya manusia dari para pencari kerja tersebut belum sesuai dengan lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia, sehingga menimbulkan suatu masalah di mana jumlah pengangguran di Indonesia juga semakin meningkat. Nah, dari situ kami dari pendidikan ingin mengubah suatu metode, media atau model pembelajaran di mana mengintegrasikan kewirausahaan sehingga dari lulusan yang dihasilkan dari pendidikan non formal ini nanti akan menghasilkan suatu lulusan yang mampu berwirausaha dan juga memiliki semangat wirausaha. Nah, solusi untuk dalam hal ini yang kami tawarkan adalah membekali warga belajar dengan muatan kewirausahaan. Salah satunya adalah dengan penerapan model PJBL atau Project Based Learning. Kemudian untuk materi atau bahan ajarnya kita mengambil suatu pendidikan vokasi yang bersifat lebih kreatif dan juga inovatif, yaitu dengan pembuatan bros cantik atau bros dari perca kain batik. Kenapa kami katakan ini inovatif? Karena dari limbah berupa perca kain batik yang tadinya tidak dipakai itu bisa dibuat suatu barang yang bisa bernilai ekonomis atau menjadi sebuah bros. Next. Untuk keunggulan dan keunikan yang kami tawarkan melalui model PJBL pembuatan bros cantik ini, model PJBL atau Project Based Learning di sini fleksibel dengan jumlah warga belajar, sehingga dengan kapasitas warga belajar berapapun bisa dibagi menjadi beberapa jumlah kelompok. Selanjutnya adalah melatih kerjasama, karena dalam PJBL di sini warga belajar dibagi menjadi beberapa kelompok, sehingga dalam kelompok-kelompok tersebut warga belajar dapat terbina sikap kerjasama di antara warga belajar. Selanjutnya adalah kegiatan bukan sekedar tutorial, karena setelah kegiatan tutorial yang dilakukan oleh seorang tutor, selanjutnya adalah bagaimana mengasah kreativitas dan inovatif yang dimiliki warga belajar untuk menghasilkan penyelesaian sebuah proyek. Selanjutnya adalah prakaryanya lebih inovatif karena dari sebuah barang yang dinilai sebagai limbah yang sudah tidak terpakai bisa dihasilkan suatu barang yang bernilai ekonomis. Selanjutnya adalah keunggulannya keekonomis dalam segi biaya, karena bahan yang kita gunakan adalah limbah sehingga untuk mendapatkannya tidak perlu biaya mahal. Dan untuk alat yang kita gunakan untuk pembuatan bros cantik ini juga sangat sederhana karena tidak memerlukan mesin-mesin khusus yang notabene biasanya mahal. Selanjutnya adalah peran tutor di sini bukan hanya sebagai tutorial, tetapi juga sebagai pengarah dan juga fasilitator. Bagaimana tutor memfasilitasi kegiatan pembelajaran PJBL ini berlangsung dari awal hingga selesai. Selanjutnya adalah keunggulannya yaitu evaluasi produk dan proses. Evaluasi tidak hanya pada sebatas produk yang dihasilkan dalam pembuatan bros cantik, tetapi bagaimana proses penyelesaian dari awal hingga akhir pembelajaran PJBL. Next, untuk bentuk inovasinya tersendiri yaitu model PJBL di sini adalah pembelajaran berbasis pada proyek, di mana kita lebih menekankan proses pembelajaran itu berbasis pada peserta didik atau student center. Dengan adanya basis pada proyek di sini, maka peserta didik akan memiliki tanggung jawab dan bagaimana mereka melatih kerjasama untuk penyelesaian proyek yang sudah ditetapkan. Selanjutnya adalah dengan pemilihan jenis prakarya berupa bros cantik. Di sini adalah pendidikan vokasi yang kami nilai sesuatu yang kreatif dan inovatif, karena seperti yang saya katakan tadi, yaitu memanfaatkan dari limbah yang sudah tidak terpakai berupa perca kain batik menjadi sebuah bros atau barang yang bernilai ekonomi. Next. Nah, untuk implementasinya sendiri, di sini ada 3 tahapan utama yang dilakukan. Tahap perencanaan yang pertama, di sini adalah kegiatan di mana tutor melakukan analisis potensi dan peluang.
Dalam hal ini saya melakukan analisis potensi yang ada di sekitar PKBM, di mana di sana banyak sekali penjahit yang menghasilkan limbah berupa kain perca, terutama kain perca batik, karena kebutuhan batik di Kota Madiun setiap harinya semakin meningkat, sehingga limbahnya juga ikut meningkat. Nah, selanjutnya adalah penyusunan perangkat, yaitu di mana tutor menyusun perangkat pembelajaran berupa silabus dan juga RPP. Selanjutnya adalah persiapan alat dan bahan, alat bahan yang terkait untuk kegiatan proses pembelajaran selanjutnya, dan juga penyusunan instrumen evaluasi. Penyusunan instrumen evaluasi di sini menjadi sangat penting karena dalam Project Based Learning atau PJBL di sini menjadi kunci utama adalah di mana evaluasi itu terjadi dari dalam keseluruhan kegiatan pembelajaran mulai dari awal hingga akhir. Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan itu bagaimana kita menerapkan model PJBL ini dalam pembuatan bros cantik. Yang pertama, tutor membagi warga belajar dalam kelas itu menjadi beberapa kelompok, menyesuaikan jumlah warga belajarnya. Selanjutnya adalah mengidentifikasi alat dan bahan yang digunakan. Selanjutnya melakukan demonstrasi, yaitu tutor melakukan demonstrasi bagaimana pembuatan salah satu model pembuatan bros cantik. Kemudian warga belajar yang lain mengamati. Setelah itu selesai, kemudian tutor memberi penugasan proyek dan jangan lupa melakukan penjelasan tentang prosedur terkait bagaimana penyelesaiannya, kemudian timing terkait dengan waktu penyelesaian 20 atau 30 menitkah, kemudian dan bagaimana proses evaluasi harus disampaikan kepada peserta didik. Selanjutnya adalah penyajian proyek. Ketika setelah proyek itu diselesaikan oleh masing-masing kelompok, warga belajar dipersilahkan untuk masing-masing kelompok itu menjabarkan atau mempromosikan tentang proyek yang telah mereka hasilkan. Bagaimana keunggulan dari bros cantik yang telah mereka buat, kemudian bagaimana cara pembuatannya, serta alat dan bahan yang dibutuhkan apa saja. Selanjutnya, setelah pelampilan dari masing-masing kelompok, tutor jangan lupa memberikan apresiasi positif. Hal ini untuk memacu atau memberi motivasi kepada mereka untuk terus berkreasi. Dan selanjutnya adalah kesimpulan. Untuk kesimpulan sendiri, tutor harus melibatkan warga belajar untuk menarik kesimpulan. Karena dari situ mereka akan mengungkap kembali apa yang telah mereka pelajari dari awal dan hingga akhir, sehingga mereka dapat memperoleh intisari dari pembelajaran. Selanjutnya adalah tahap evaluasi. Tahap evaluasi di sini terdiri dari evaluasi produk dan proses. Produk itu terkait dengan bros cantik yang telah mereka hasilkan atau penilaian berupa produk dari hasil proyeknya. Sedangkan proses itu meliputi dari kegiatan awal hingga akhir. Di dalamnya ada kegiatan kerjasama yang dilakukan dalam tim masing-masing penyelesai proyek, dan juga bagaimana mereka mengerjakan proyek tersebut terkait dengan ketekunan warga belajar. Kemudian untuk hasilnya, nah hasil yang telah dicapai melalui adanya inovasi ini, yang pertama adalah ketika dulu sebelum ada penerapan inovasi ini, kegiatan pembelajaran lebih teacher center atau berbasis pada guru atau tutor, sedangkan setelah penerapan model PJBL ini, pembelajaran lebih student center atau pendekatan terhadap peserta didik. Selanjutnya, ketika dulu warga belajar itu bersifat pasif karena mereka hanya dituntut untuk mendengarkan dan juga melaksanakan, sekarang menjadi lebih aktif. Kemudian ada evaluasinya produk. Kalau dulu ada evaluasi hanya terbatas pada produk, sekarang ada produk dan proses. Kegiatan dulunya kalau kegiatan itu lebih terbatas pada individu, sekarang terlibat dalam kelompok. Kemudian nilai dapat lebih meningkat karena evaluasi secara keseluruhan. Dan suasana belajar yang tadinya statis atau membosankan karena mereka hanya mendengarkan, sekarang lebih menyenangkan karena mereka dituntut menyelesaikan proyek. Next, untuk dampaknya sendiri, ada jumlah warga belajar semakin meningkat, angka kehadiran juga turut meningkat, kepercayaan masyarakat juga meningkat karena apa yang telah kami lakukan membuktikan bahwa warga belajar memang benar-benar belajar secara aktif di lembaga kami, kemudian menjadi ajang promosi dan sosialisasi tersendiri. Dan apabila itu dipraktikkan dalam kehidupan nyata, maka akan meningkatkan taraf hidup warga belajar. Next, ini gambaran ketika kami pembelajaran. Sekian penampilan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.